Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu himpunan. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Sebelumnya kalian pernah mendengar kata himpunan atau belum? Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau menggunakan istilah seperti kelompok, kumpulan, kelas, atau gugus untuk mengungkapkan suatu kumpulan objek atau benda tertentu. Misalnya kelompok pencinta alam, kumpulan hewan berkaki dua, terus umur suatu gugus bintang dapat diperkirakan oleh ahli astronomi. Nah, istilah kelompok, kelas maupun gugus dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Apa sih himpunan itu sendiri? Pengertiannya adalah, himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Berdasarkan definisi himpunan di atas, maka suatu kumpulan atau kelompok belum tentu merupakan suatu himpunan. Nah, seperti apa contohnya? Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, yang merupakan anggotanya yaitu kerbau, kuda, sapi. Dan yang bukan anggota hewan berkaki 4 adalah ayam dan itik. Paham kan sampai situ? Nah, contoh soal yang kedua, kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, pengertian tinggi tidak jelas, harus berapa sentimeter batasannya. Nah, karena tidak jelas batasannya, maka kumpulan tersebut bukan merupakan himpunan. Jadi sudah jelas ya bahwa himpunan itu adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Berarti kalau batasannya sudah jelas, berarti itu himpunan. Nah, yang sekarang anggota himpunan dan lambangnya. Nah, di atas piring terdapat buah-buahan, yaitu pisang, apel, belimbing, dan mangga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pisang termasuk dalam kelompok buah-buahan dalam piring. Begitupun apel termasuk dalam kelompok buah-buahan dalam piring. Mangga juga termasuk ke dalam kelompok buah-buahan dalam piring, begitupun yang belimbing. Nah, himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, seperti itu ya, tanda kurung kurawal, dan biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Nah, misalkan himpunan buah-buahan di atas piring tersebut diberi nama himpunan dengan himpunan B, dan anggotanya adalah pisang, apel, mangga, belimbing. Nah, maaf ya tulisannya yang belimbing tipe pakai tanda kurawal. Lanjut ke yang lain, kalian harus mengenal dulu keanggotaan himpunan untuk menyatakan bahwa sebuah objek A adalah anggota sebuah himpunan. A, kita menggunakan notasi A anggota A. Tanda yang E3 itu dibacanya anggota ya, sedangkan itu dibacanya anggota. Sedangkan notasi A di garis kayak gitu dibacanya bukan anggota himpunan A. Jadi kalian bisa membedakan. Lihat, untuk menyatakan suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan digunakan lambang yang tadi, anggota. Sedangkan untuk menyatakan benda yang bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang bukan anggota. Nah, lihat yang nomor 1, diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Misalkan himpunan tersebut diberi nama A, maka dapat ditulis A sama dengan buka tanda kurawal bilangan asli genap yang kurang dari 9. Misalkan himpunan tersebut diberi nama A, maka dapat ditulis A sama dengan buka kurawal bilangan asli genap yang kurang dari 9 tutup kurawal, atau A sama dengan, nah, bilangan asli yang kurang dari genap itu adalah anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, contoh yang kedua, R sama dengan kurawal huruf-huruf yang membentuk kata konsonan tutup kurawal, maka R sama dengan kurawal hurufnya adalah K, O, N, S, A tutup kurawal. Jadi banyak anggota himpunan R adalah 5 buah. Ditulisnya N dalam kurung R sama dengan 5. N itu adalah anggota. Nah, untuk mengenal beberapa himpunan bilangan, kalian bisa dilihat di buku paket halaman 78. Di situ ada himpunan bilangan bulat, biasanya diberi nama B.
terus bilangan asli, bilangan cacah ganjil, bilangan cacah genap, himpunan bilangan prima. Nah, himpunan bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat dua faktor yang berbeda, atau bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri kecuali satu. Kalian bisa lihat ya di buku paket di halaman 78. Terus nanti ibu akan kasih soal yang latihan 1 dan latihan 2 di buku paket. Kalau misalkan ada soal yang di latihan 2 kan ada nyatakan benar atau salah untuk setiap kalimat berikut. Nah, yang A, 5 anggota dari himpunannya 1, 3, 5, 7. Jadi kalian tinggal menjawab benar. Atau kalian nanti kalau misalkan pernyataannya tidak sesuai berarti kalian tinggal menjawab salah. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.